Nur Ainun dari TIP 2D UIN Suskaryau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis dan dimensi serta ruang kolom, ruang baris, dan ruang nol pada ruang-ruang vektor. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita langsung ke videonya. Basis dan dimensi, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Yang pertama, basis dan dimensi. Basis adalah suatu ukuran tertentu yang menyatakan komponen dari sebuah vektor. Definisi basis secara umum adalah sebagai berikut. Jika V adalah ruang vektor dan S sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn adalah kumpulan vektor di dalam V, maka S disebut sebagai basis dari ruang vektor V jika dua syarat berikut ini dipenuhi. Yang pertama, S bebas linear. Yang kedua, S merentang V. Contoh, misalkan S sama dengan vektor E1, vektor E2, vektor E3, dan seterusnya hingga vektor En dengan vektor E1, vektor E2, vektor E3 hingga vektor En sebagai berikut. Himpunan S merupakan suatu basis. Basis tersebut disebut basis baku atau basis standar untuk ruang berdimensi N. Sebagai pembuktiannya, itu yang pertama, S bebas linear. K1 dikali vektor E1 ditambah K2 dikali vektor E2 ditambah K3 dikali vektor E3 hingga Kn dikali vektor En sama dengan vektor 0. K1 dikali 1, 0, 0 ditambah K2 dikali 0, 1, 0 ditambah K3 dikali 0, 0, 1 hingga Kn dikali 0, 0, 0 sama dengan K dikali 0, 0, 0. Di mana matriks K1, K2, K3 hingga Kn sama dengan matriks 0, 0, 0, 0. Jadi, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan seterusnya hingga Kn sama dengan 0, yaitu S bebas linear. S membangun atau merentang di ruang berdimensi N. Ambil sembarang vektor, di mana vektor P sama dengan elemen dari ruang berdimensi N. Misalkan vektor P sama dengan P1, P2, P3 hingga Pn, maka vektor P sama dengan K1 dikali vektor E1 ditambah K2 dikali vektor E2 ditambah K3 dikali vektor E3 dan seterusnya hingga Kn dikali vektor En. P1, P2, P3 hingga Pn itu sama dengan K1 dikali vektor E1, di mana ke sini vektor E1, vektor E2, vektor E3, dan vektor En kita ubah dengan yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita dapatkanlah K1, K2, K3 sama dengan P1, P2, P3. Diperoleh K1 sama dengan P1, K2 sama dengan P2, Kn sama dengan Pn. Ini berarti sembarang vektor P elemen dari ruang berdimensi N dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Jadi S merentang, di mana S sama dengan vektor E1, vektor E2, vektor E3 hingga vektor En. Ini disebut basis standar untuk R berdimensi N. Contoh yang kedua. Diketahui S sama dengan M1, M2, M3, M4 dengan M1, M2, M3, M4 seperti berikut. Tunjukkan S adalah basis untuk ruang vektor. Penyelesaian S merentang atau membangun. Ambil sembarang matriks M, di mana matriks M di sini adalah A, B, C, D. M sama dengan K1 dikali M1 ditambah K2 dikali M2 ditambah K3 dikali M3 ditambah K4 dikali M4. Di sini kita ubah M1 hingga M4 tersebut dengan yang sudah diketahui tadi, sehingga kita dapatkanlah matriks A, B, C, D sama dengan matriks K1, K2, K3, K4. Jadi, A sama dengan K1, B sama dengan K2, C sama dengan K3, D sama dengan K4, sehingga S merentang. Selanjutnya S bebas linear. K1 dikali 1, 0, 0, 0, K2 dikali 0, 1, 0, 0, K3 dikali 0, 0, 1, 0, hingga K4 dikali 0, 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 0, 0. Diperoleh satu-satunya solusi adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan 0. Jadi S di sini bebas linear. Dikarenakan S menentang dan S bebas linear, maka S merupakan basis di M2R,
dan S disebut basis standar untuk M2R. Teorema pertama. Jika A n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Itu yang pertama, determinan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A mempunyai inverse. Yang ketiga, A dikali vektor X sama dengan vektor 0 mempunyai solusi trivial, XI sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga n. Yang keempat, A dikali vektor X sama dengan vektor B, konsisten atau diperoleh nilai XI yang memenuhi persamaan A dikali vektor X sama dengan vektor B. Contoh yang ketiga, diketahui S sama dengan ABCD, dengan ABCD seperti berikut. Tunjukkanlah S, ABCD adalah basis untuk ruang vektor M2R. Penyelesaian. S bebas linear. Seperti yang tadi, kita masukkan lagi ke rumus K1 dikali A, ditambah K2 dikali B, ditambah K3 dikali C, dan tambah K4 dikali D sama dengan 0. Kita ubah A, B, C, D tersebut, dan kita masukkan angka-angka yang tadi, sehingga kita dapatkanlah 3K1 ditambah 0K2 ditambah 0K3 ditambah 1K4 sama dengan 0, 6K1 dikurang 1K2 dikurang 8K3 ditambah 0K4 sama dengan 0, 3K1 dikurang 1K2 dikurang 12K3 dikurang 1K4 sama dengan 0, min 6K1 ditambah 0K2 dikurang 4K3 ditambah 2K4 sama dengan 0. Sistem persamaan linear di atas dapat dituliskan sebagai matriks sebagai berikut. AK sama dengan 0, dengan A sama dengan 3, 0, 0, 1, 6, min 1, min 8, 0, 3, min 1, min 12, min 1, min 6, 0, min 4, 2. Dengan menggunakan teorema pertama, S bebas linear cukup ditunjukkan bahwa determinan A tidak sama dengan 0. Kemudian kita carilah determinan A tersebut. Di mana di sini matriks tersebut merupakan matriks dari 4 kali 4. Kita cari sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu min 24 dikali min 2, yaitu sama dengan min 48. Sama dengan 48. Di mana di sini determinan A yang sama dengan 48 itu tidak sama dengan 0. Karenanya, persamaan AK sama dengan 0 itu mempunyai solusi trivial, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan 0. Jadi S bebas linear. Selanjutnya S merentang atau membangun. Ambil sembarang P. Misalkan P merupakan matriks A, B, C, D. Kita masukkan kembali ke dalam rumus seperti tadi, yaitu P sama dengan K1 kali A ditambah K2 dikali B ditambah K3 dikali C ditambah K4 kali D. Sehingga kita dapatkanlah nanti hasilnya 3K1 ditambah 0K2 ditambah 0K3 ditambah 1K4 sama dengan A, 6K1 dikurang 1K2 dikurang 8K3 ditambah 0K4 sama dengan B, 3K1 dikurang 1K2 dikurang 12K3 dikurang 1K4 sama dengan C, min 6K1 ditambah 0K2 dikurang 4K3 ditambah 2K4 sama dengan D. Kemudian kita ubah SPL di atas ke dalam bentuk matriks kembali, di mana AK sama dengan H, dengan A sama dengan 3, 0, 0, 1, 6, min 1, min 8, 0, 3, min 1, min 12, min 1, min 6, 0, min 4, 2. Dan K sama dengan K1, K2, K3, K4, dan H sama dengan A, B, C, D. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka menurut teorema pertama, persamaan AK sama dengan H konsisten. Jadi S merentang. Karena S bebas linear dan merentang, maka S merupakan basis di M2R. Selanjutnya, dimensi. Misalkan V adalah ruang vektor, dimensi V atau bisa ditulis dim V adalah banyaknya vektor pada suatu basis untuk V. Dimensi ruang berdimensi N itu dia sama dengan N, dimensi M kali N, R sama dengan M kali N. Perlu diketahui bahwa basis untuk ruang vektor tidak tunggal. Misalkan V adalah ruang vektor S, yaitu sama dengan vektor V1, vektor V2, vektor V3, hingga vektor VR adalah basis di V. Dimensi V dikatakan berhingga jika banyaknya elemen pada basis berhingga. Teorema pertama. Jika V adalah ruang vektor,
S sama dengan V1, V2, V3 hingga Vr adalah basis di V, maka banyaknya vektor basis pada suatu ruang vektor sama. Contoh. Pada contoh ketiga, S sama dengan M1, M2, M3, M4. Basis dan contoh 4 yaitu S, A, B, C, D basis pada ruang vektor M2R. Selanjutnya yaitu contoh kedua. Tentukan dimensi ruang solusi dari 2x tambah 2y dikurang z ditambah p sama dengan 0, min x dikurang y ditambah 2z dikurang 3w ditambah p sama dengan 0, x ditambah y dikurang 2z dikurang p sama dengan 0, z ditambah w ditambah p sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya, yang pertama, sistem persamaan linear di atas kita ubah menjadi bentuk matriks. Kemudian setelah itu, matriks yang sudah kita bentuk tadi kita ubah sehingga pada angka-angkanya itu hanya terdapat angka 1 dan angka 0. Di sini kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 110010, 00110, 001010, 000 000, di mana dari baris ketiga dapat kita ketahui W sama dengan 0, dari baris kedua kita ketahui Z ditambah P sama dengan 0, sehingga Z sama dengan min P. Dari baris ke-1, X ditambah Y ditambah P sama dengan 0, sehingga X sama dengan min Y dikurang P. Misalkan P sama dengan S dan Y sama dengan T. Maka diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah X, Y, Z, W, P sama dengan min S, min T, T, min S, 0, S sama dengan min S, 0, min S, 0, S ditambah min T, T, 0, 0, 0 sama dengan S dikali min 1, 0, min 1, 0, 1 ditambah T dikali min 1, 1, 0, 0, 0. Jika diketahui bahwa vektor W1 sama dengan 1, 0, min 1, 0, 1 dan vektor W2 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, maka vektor W1, vektor W2 membentuk basis untuk ruang solusi A dikali vektor X sama dengan vektor 0, sehingga dimensi ruang solusi sama dengan 2. Materi selanjutnya yaitu ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Pada materi ini akan dipelajari tentang 3 ruang vektor yang berkaitan dengan matriks, khususnya hubungan solusi, dari sistem persamaan linear dengan sifat-sifat matriks koefisiennya. Misalkan A adalah matriks orde M kali N, yaitu A M kali N, di mana A seperti pada gambar berikut. Kita ketahui vektor R1 sama dengan A11, A12 hingga A1N. Vektor R2 sama dengan A21, A22 hingga A2N. Vektor Rm sama dengan AM1, AM2 hingga AMN. Pada ruang berdimensi N dibentuk dari baris-baris matriks A yang disebut vektor-vektor baris dari A dan vektor-vektor. Kemudian untuk kolomnya vektor C1 sama dengan A11, A12 hingga AM1, vektor C2 sama dengan A12, A22 hingga AM2, hingga vektor Cn yaitu A1n, A2n hingga AMN. Pada ruang berdimensi N dibentuk dari kolom-kolom matriks A yang disebut vektor-vektor kolom A. Misalkan A sama dengan M kali N, maka subruang dari ruang berdimensi N yang dibangun oleh vektor-vektor baris matriks A disebut ruang baris A. Subruang dari ruang berdimensi N yang dibangun oleh vektor-vektor kolom matriks A disebut ruang kolom. Ruang solusi dari sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari ruang berdimensi N disebut ruang 0 dari A. Selanjutnya yaitu contoh. Misalkan A matriks yaitu 4, 2, 5, min 3, min 1, min 5. Vektor-vektor baris A adalah vektor R1 yaitu sama dengan 4, 2, 5 dan vektor R2 sama dengan min 3, min 1, 5. Vektor-vektor kolom A adalah
vektor C1 yaitu sama dengan 4 min 3, vektor C2 sama dengan 2, 1, dan vektor C3 sama dengan 5, 5. Teorema pertama, vektor-vektor tak nol yang berbentuk eselon baris dari matriks A membentuk baris untuk ruang baris A. Contoh kedua, carilah basis untuk ruang kolom dari matriks A, di mana A sama dengan 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Penyelesaian. Pertama, matriks tadi kita transpos terlebih dahulu, di mana A transposnya sama dengan 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 5, 4, 1, 1, min 4. Kemudian, seperti cara yang tadi, kita ubah angka-angka tersebut sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan angka-angka baru, yaitu dimana angka pertama itu 1, kemudian kolom keduanya angka pertamanya 1 juga, dan bawahnya, dan begitu seterusnya, seperti pada metode eliminasi Gauss, dimana di sini kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita ubah kembali dia dalam bentuk matriks biasa, yaitu 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Kita dapatkanlah vektor W1 yaitu sama dengan 1, 3, 0, dan vektor W2 sama dengan 0, 1, 0, membentuk baris untuk ruang kolom A. Jadi A mempunyai ruang kolom berdimensi 2, atau dimensi ruang kolom sama dengan 2. Teorema kedua, jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama. Contohnya yaitu, pada contoh 2 di atas, A mempunyai ruang kolom berdimensi 2. Akan ditunjukkan A mempunyai ruang baris berdimensi 2. Matriks yang tadi kita ubah kembali menggunakan metode eliminasi Gauss sehingga didapatkanlah 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, dimana vektor W1 sama dengan 1, 0, 1, 1, vektor W2 sama dengan 0, 1, 1, min 1, membentuk basis untuk ruang baris A. Jadi dimensi ruang baris matriks A adalah 2. Itulah tadi pembahasan materi kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.